Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Anggraini dari kelas Akuntansi Reguler D dengan nomor induk mahasiswa 34032100062. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial cara memulai bisnis online. Nah, untuk cara memulai bisnis online di sini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu tentukan produk atau jasa yang akan dijual. Kemudian, tentukan strategi penjualan. Yang ketiga, tentukan sistem pembayaran. Yang keempat, tentukan cara pengiriman. Yang kelima, tentukan visi dan misi. Yang keenam, melakukan survei pasar. Dan yang terakhir adalah mengetahui seluk-beluk dan bisa menjalankan CEO. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentukan produk atau jasa yang akan dijual. Nah, sebelum kita memulai bisnis, kita tentukan terlebih dahulu produk apa yang akan kita jual dan jasa apa yang akan kita gunakan. Nah, dalam bisnis online kita dapat menjual dua jenis produk, yaitu yang pertama produk fisik dan digital. Produk fisik biasanya berupa produk kesehatan, kecantikan, suplemen, pakaian, dan lainnya. Semua produk biasanya nantinya perlu dikirimkan kepada pembeli melalui jasa kurir setelah proses pembayaran selesai. Nah, kemudian untuk produk digital, kita dapat menjual produk yang disampaikan secara elektronik seperti e-book, musik MP3, perangkat lunak, dan jasa digital marketing juga lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah cara menentukan strategi penjualan. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita harus terlebih dahulu menentukan strategi penjualan apa yang akan kita gunakan. Untuk mengetahui siapa target market, konsep jualan, biaya pengiriman, dan cara pembayaran, sehingga mudah dalam menentukan tarif atau harga lainnya. Kemudian, informasi yang diberikan berpengaruh dalam menentukan tingkat penjualan karena informasi dan keberadaan kita akan menambah kepercayaan konsumen. Kemudian, yang selanjutnya yaitu adalah tentukan sistem pembayaran. Nah, ada banyak alat pembayaran yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara online. Untuk proses transaksi online umumnya masih dilakukan secara manual, yaitu dengan media transfer melalui bank. Setelah melakukan transfer, dikonfirmasi pembayaran, baru kemudian barang akan dikirimkan. Selain itu juga bisa menerima pembayaran dengan e-wallet, kartu kredit, maupun PayPal. PayPal adalah cara mudah untuk mengambil pembayaran untuk proses pembuatan akun PayPal dan akun PayPal pun tak sulit, tidak memerlukan pemeriksaan kredit. Nah, kemudian kita harus menentukan sistem pembayaran. Kan di Indonesia terdapat banyak sekali pembayaran, dari mulai pembayaran di Indomart, di Alfamart, melalui Dana, OVO, juga melalui atau bisa juga COD. Kita harus menentukan pembayaran apa yang akan kita gunakan untuk memulai bisnis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah tentukan cara pengiriman. Pastikan kita benar-benar menentukan proses pengiriman barang dengan tepat. Jika menjual produk fisik yang perlu dikirim, maka harus juga perlu untuk memperhitungkan biaya pengiriman dan mengatur order pelacakan. Ketika menjual barang secara online, maka dapat menarik pelanggan dari berbagai macam kota di seluruh Indonesia. Nah, untuk pengiriman kita juga harus menentukan pengiriman, karena untuk jasa pengiriman di Indonesia sudah banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentukan visi misi. Mempunyai visi misi bisnis sangat penting dan berguna untuk mengetahui kelebihan bisnis dengan jenis bisnis yang serupa dengan bisnis orang lain. Keadaan sekarang banyak sekali bisnis-bisnis yang hampir sama. Jadi kita harus mempunyai visi misi yang menarik dan juga
mudah untuk dipahami. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu melakukan survei pasar. Penting banget untuk melakukan survei pasar karena bertujuan untuk mengenalkan tempat atau lokasi dari mulai varian harga di pasar terkait produk atau jasa yang serupa dan target konsumen. Survei lokasi sangat diperlukan untuk mengetahui apakah lokasi strategis atau tidak. Selanjutnya, survei varian harga berguna untuk melihat relatif besaran dari kompetitor yang ditawarkan kepada konsumen. Setelah mengetahuinya, maka tahap selanjutnya ialah menentukan apakah harga sama, lebih murah, ataupun lebih mahal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita harus melakukan survei pasar nih, melihat-lihat produk apakah ada yang sama atau tidak dengan kita. Kemudian untuk dari jenis harga kita harus bisa untuk yang lebih mahal berada di bawah mereka dan tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Kemudian untuk yang ketujuh atau yang terakhir adalah mengetahui seluk-beluk dan bisa menjalankan SEO. Nah, SEO merupakan cara mengoptimalkan website untuk mendapatkan peringkat tertinggi di laman pencarian, terutama Google membuat blog. Salah satu cara tepat dan efektif untuk memaksimalkan SEO agar website kita dapat terbaca oleh mesin pencari. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita harus mengetahui seluk-beluk dan bisa menjalankan SEO dengan baik. Untuk penjualan bisnis online kita harus bisa membuat blog, seperti blog, Google, Facebook, Marketplace, dan tempat penjualan online lainnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah melakukan riset pasar. Nah, melakukan riset pasar adalah bisa menggunakan Google Trends atau keywords. Nah, Google Trends adalah layanan dari Google yang menyediakan data dan grafik mengenai popularitas yang sedang terjadi di halaman Google. Nah, untuk Google Trends contohnya seperti ini. Contoh, di sini kita akan mencari nama produk keripik singkong. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, kita masukkan keripik singkong. Lalu kita klik cari, lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah tampilannya seperti ini dari kata kunci keripik singkong. Nah, di sini terdapat diagram yang menentukan pencarian dari keripik singkong dari tanggal 21 bulan November 2021 sampai tanggal 23 Oktober 2022. Kemudian di sini untuk minatnya kita lihat dari kota atau wilayah. Dari peminatnya yaitu kebanyakan dari Bengkulu, kemudian yang selanjutnya Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Ini dilihat dari subwilayah yang banyak peminatnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah keyword tool adalah software yang sangat berguna dalam menentukan kata kunci dengan potensi terbaik. Pemilihan keyword atau kata kunci yang tepat merupakan salah satu cara langkah dasar untuk SEO. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyword tool. Langkah pertama, kita masuk ke menu Google Chrome, lalu kita cari keyword tool.
kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah tampilan muncul seperti ini, kita masukkan kata kunci yaitu keripik singkong. Keripik singkong. Lalu kita klik menu cari. Nah, di sini terdapat beberapa total pencarian dari keyword tool dengan kata kunci keripik. Untuk tampilan keyword tool kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk pencarian dari keripik singkong yaitu ada dari keripik singkong dan pencarian yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah CEO on page dan CEO off page. Nah, untuk CEO on page dan on page adalah CEO on page adalah praktik mengoptimalkan konten pada halaman website agar dapat memasukkan peringkat teratas Google dan mudah dicari oleh pengguna. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah menurut Digital Institute Marketing ada beberapa yang harus dioptimalkan dari SEO on page, dari mulai meta description, URL title, alt text untuk gambar, tag title, internal link, dan site feed. Semua aset tersebut dimaksimalkan dengan baik. Sebagai contoh, di dalam meta description yang kamu tulis harus sesuai dengan kaidah SEO yang berlaku. Misal, harus ada keyword di halaman dan tidak terlalu panjang. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu SEO off page adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan website dari luar. Dalam artian, SEO off page juga bisa dibilang sebagai cara mempromosikan website dengan melakukan link building, backlink, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah off-page SEO juga memiliki komponen yang mendukung kinerja teknik promosi website antara lain. Backlink merupakan istilah yang digunakan untuk menamai tautan yang mengarah pada situs kita. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah Domain Authority atau DA adalah metrik buatan beberapa third party yang menjadi acuan seberapa besar sebuah situs dapat dipercaya berdasarkan rujukan dari mesin pencarian Google. Nah, kemudian adalah promosi sosial. Meningkatkan sosial sinyal merupakan teknik meningkatkan trafik, peringkat, kredibilitas sebuah website dengan mempromosikan melalui media sosial. Dan untuk yang terakhir adalah perbedaan SEO on page dan SEO off page. Kurang lebih untuk SEO on page adalah mengoptimalkan konten agar SEO friendly dan terdeteksi oleh Google. Kemudian, untuk SEO off page adalah membuat website mempunyai kredibilitas tinggi di halaman Google. Untuk SEO on page adalah menganalisis keseluruhan website, sedangkan untuk SEO off page adalah mempromosikan website. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu SEO on page mengoptimalkan meta description, URL, internet link, gambar, SEO title, page speed. Kemudian untuk SEO off page adalah mengoptimalkan backlink, building, domain, authority, dan media sosial. Untuk yang terakhir adalah perbedaan dari SEO on page dan SEO off page adalah elemen konten, HTML, URL, keyword,
Kemudian untuk CEO of page adalah elemen, kualitas link, domain dan page authority, sosial media, share atau likes. Nah, ini sebagian perbedaan dari CEO on page dan CEO off page. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.